Dan si Nanang ini rela membegal, membunuh dan memperkosa si AS karena butuh uang untuk membeli obat-obat terlarang, geng. Oke gengs, kembali dengan saya Hendra dalam Konspirasi dan Misteri. Oke guys, pembahasan kita kali ini adalah sebuah kasus kejadian yang terjadi pada seorang siswi. Kejadian ini sangat kejam dan brutal banget. Kejadian ini menimpa seorang siswi yang berumur 12 tahun, dibunuh oleh seorang pecandu narkoba yang berusia 27 tahun. Ini terjadi pada hari Kamis, 12 Desember 2024, sekitar 1 bulan yang lalu. Bukan hanya dibunuh, tapi siswa ini juga dibegal, dianiaya, diperkosa sampai meninggal. Jasadnya juga dimasukkan ke dalam karung. Kurang brutal apalagi tuh. Oke, sekarang kita bahas secara lengkap kronologinya di Konspirasi dan Misteri. Oke, kita langsung masuk ke dalam kronologi kejadian. Jadi geng, kejadian ini baru banget terjadi. Kejadian itu terjadi di sebuah daerah di Sumatera Utara yang berada di Serdang Bedagai, tepatnya pada hari Kamis 12 Desember 2024. Jadi memang kasus ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Di hari itu ceritanya siswi yang berinisial AS ini sedang mengantar temannya pulang usai ujian sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian AS pulang sendiri menuju arah rumahnya. Dan sejak saat itu AS tidak pernah pulang ke rumah dan dinyatakan hilang oleh keluarganya. Orang tuanya terkejut dong, karena biasanya AS jam 11 sudah pulang. Tapi ini kok tiba-tiba AS tidak pulang-pulang sejak hari Kamis yang lalu. Dan akhirnya orang tuanya curiga. Ya siapa nggak curiga kan? 2 hari nggak pulang tuh. Akhirnya orang tuanya menganggap anaknya sudah diculik. Pada akhirnya keluarganya di hari Jumat mendatangi Polsek Pantai Cermin dan melaporkan bahwa si anak yang berinisial AS ini telah hilang. Dan sejak saat itu, keluarga korban bersama anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap AS. Dan setelah 2 hari pencarian, akhirnya AS ditemukan secara tragis di kebun sawit. Tragisnya, AS ditemukan di dalam sebuah karung dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Ditemukannya pada hari Jumat sore. Yang pertama menemukan jasad ini adalah pamannya sendiri. Korban ditemukan di dalam sebuah karung kurang lebih 50 meter dari jarak rumahnya. Berarti arah pulang itu sudah mendekati dengan rumah si korban. Tapi ternyata korban sudah menghilang, guys. Sepeda motor yang saat itu dikendarai AS hilang di tempat. Hanya ditemukan sebuah helm dan beberapa barang milik korban. Yang ternyata AS diduga menjadi korban begal. Dalam proses pencarian saat itu, aparat kepolisian sektor Pantai Cermin dan tim identifikasi Polres Serdang Bedagai kemudian melakukan olah TKP di lokasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan pada siswa AS ini. Nah, sekarang kita masuk geng ke tahap penangkapan pelaku pembegalan dan pembunuhan terhadap AS. Polisi akhirnya menangkap pelaku di rumah orang tuanya yang berada di Pemantang Tatal, Kecamatan Pantai Cermin Serdang Bedagai. Nah, pelaku sempat melarikan diri nih gengs ke kota Medan dan menggadaikan motor korban. Pelaku ini bernama Herfadli Nasution alias dipanggil Nanang. Alias Nanang, orang yang telah menghabisi nyawa AS yang masih berusia 12 tahun yang sedang duduk di bangku SMP. Polisi sempat menembak 2 kaki pelaku, alias Nanang ini gengs, karena pelaku berusaha untuk lari dari kejaran polisi. Di saat polisi hendak membawanya ke Mapolres Serdang Bedagai, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di rumah orang tuanya gengs. Nah, lalu apa alasannya nih gengs? Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Nah, mari kita lanjut gengs. Jadi pelaku yang bernama Herfadli Nasution ini atau yang dipanggil Nanang memang sudah lama merencanakan aksi pembegalan ini gengs. Dengan berbekal bambu panjang, Nanang sudah menunggu korban atau mangsanya di sebuah jalan perkampungan yang sangat sepi.
Dan si Nanang ini rela membegal, membunuh dan memperkosa si AS karena butuh uang untuk membeli obat-obat terlarang, guys. Yang akhirnya ternyata AS adalah orang yang melewati jalan yang sudah dijaga sama si Nanang ini, guys. Si Nanang memang sudah membawa bambu yang cukup panjang, sekitar 4 meteran lagi, dengan memikul dan melintangkan di jalan, sehingga ketika mangsanya itu lewat, terpaksa berhenti untuk menghindari bambu yang sudah disimpan oleh si Nanang ini, guys. Begitu berhenti, tersangka langsung menyergap korban yang berhenti karena ada bambu di depannya, guys. Bambu yang sudah dipasang oleh si Nanang ini, guys. Dan kemudian si Nanang menyergap dan mencekik korban menggunakan tangannya sehingga korban menjadi pingsan, guys. Karena AS pingsan, si Nanang akhirnya punya niat untuk memperkosa si korban. Akhirnya si Nanang melampiaskan nafsu bejatnya kepada si korban. Di saat si Nanang ini melakukan aksi kejinya itu dengan memperkosa tubuh korban, korban akhirnya terbangun, guys, dari pingsannya. Setelah terbangun, si Nanang ini mulai panik kan. Karena panik, si Nanang ini mencari sebuah kain, dan kain itu diikatkan di leher si korban. Setelah diikat, ditarik, akhirnya korban meninggal dalam keadaan dicekik, guys. Selama ini si Nanang memang dikenal sebagai pecandu narkoba, guys. Dan pengakuan darinya, guys, ia ternyata memang sering menggunakan obat-obat terlarang ini, guys, bersama teman-temannya. Bahkan saat si Nanang ini melakukan aksi kejahatan itu, guys, yang sangat-sangat keji itu, ternyata si Nanang itu dalam pengaruh narkoba, guys. Jadi satu hari sebelum ia melakukan aksi bejatnya itu, aksi kejinya itu, ternyata korban telah menggunakan narkoba, guys, atau sabu. Kemudian setelah ia berhasil menguasai motor korban, motor itu kemudian dia gadaikan, guys. Motor itu dia gadaikan, guys, sebesar 500.000. Dan seluruh uangnya tersebut digunakan oleh si Nanang untuk membeli apa, guys? Ya, membeli narkoba lah, guys. Setelah membeli narkoba itu, dia membagikannya lagi dengan teman-temannya, guys. Pelaku kemudian ditangkap oleh kepolisian. Dan kita tahu semua kalau pelaku itu ditembak 2 kakinya karena melawan. Pelaku kemudian ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 15 Desember 2024 setelah sekitar 2 hari setelah kejadian, 2 hari setelah korban menghilang, guys. Saat ini katanya si Nanang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemungkinan pelaku akan dihukum selama-lamanya seumur hidup, guys. Jadi gimana, guys? Untuk kita semua memang perlu berhati-hati. Dimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, kita memang harus berhati-hati. Kalau bisa bersama teman. Kalau sendiri, usahakan melihat kondisi di sekitar, guys. Jadi mungkin itu saja. Apakah pelaku memang layak dihukum seumur hidup, atau mungkin kurang, atau bahkan dihukum mati? Jadi boleh kasihkan pendapat di kolom komentar ya, guys. Bye bye.